杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi, dia murid istana Ilai King ya? Lansun berpikir dalam hati melihat Yang Ke berdiri bersama sekelompok orang dari istana Ilai King ya. Apa yang Anda katakan, Putri? Tanya Xiao Chen. Tidak ada. Lansun menggelengkan kepalanya. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia tidak senang karena Lansun tidak mau memberitahunya apapun, bagaimanapun juga dia adalah putri Kaisar Bulan Terang. Dengan status bangsawan, dia tidak bisa memaksanya untuk menjawab. Jadi dia hanya bisa mengikuti pandangannya. Ketika dia melihat Yang Ke di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hatinya. Apa yang begitu istimewa dari orang biasa seperti itu, sehingga putri peduli padanya? Di sisi lain, setelah membunuh murid dari keluarga kecil itu, Wu Chang tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia dengan santai membunuh seekor kecoa, dan terus menatap Xia Sheng. Xia Sheng berkata, "Saudara Wu Chang, Anda memiliki aura kekuasaan yang cukup kuat." Wu Chang tersenyum dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Saya tidak peduli dengan nyawa orang lain, tapi bukankah kakak Wu Chang seharusnya memberi saya penjelasan yang masuk akal mengapa Anda menyerang adik junior saya?" Xia Sheng menyipitkan mata ke depan. Wu Chang berkata, "Kakak Xia, Anda ingin penjelasan? Baiklah, penjelasan saya adalah tidak ada yang bisa terbang di atas kepala saya kecuali orang mati." Xia Sheng terkejut, tidak pernah menyangka alasan yang begitu konyol akan membuatnya menyerang Murong Xiao-Xiao. Murong Xiao-Xiao juga tersadar saat ini, mengerutkan bibir dan berkata, "Saya hanya ingin pergi ke Istana Dewa Bintang." Dia memiliki kenalan di Istana Dewa Bintang yang sudah lama tidak dia temui, dan tentu saja ingin bertemu dengannya sekarang. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja lepas landas ketika diserang oleh Wu Chang, dan sangat ketakutan sehingga dia segera mendarat kembali. Wu Chang berkata, "Kakak Xia seharusnya senang dia berasal dari Istana Dewa King ya. Kalau tidak apa? Kalau tidak dia pasti sudah mati." "Jadi begitu?" Xia Sheng menyeringai. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melompat terbang di atas kepala Wu Chang dengan kecepatan kilat. Lalu berbalik dan dengan cepat terbang kembali. Setelah mencapai jarak tertentu, dia berbalik lagi dan terbang di atas kepala Wu Chang. Saat terbang dia berteriak, "Saya terbang ke atas, saya terbang kembali, saya terbang ke atas lagi, saya terbang kembali lagi. Ayo pukul saya kalau Anda berani." Setelah terbang bolak-balik beberapa kali, dia hanya berdiri tepat di atas kepala Wu Chang, tangan di pinggang, menatap ke bawah dengan angkuh. Dia berkata, "Percaya atau tidak, saya akan kencing di kepala Anda." Saat berbicara, dia benar-benar menarik celananya, tampak seperti siap melakukan sesuatu. Murong Xiao-Xiao dan beberapa murid perempuan lainnya dari Istana Ilai King ya tersipu. Xiao Baiyi dan yang lainnya bahkan lebih terdiam, memalingkan kepala mereka seolah-olah mereka tidak mengenali orang ini. Tiba-tiba tawa terdengar dari kerumunan, terutama karena semua orang menganggap perilaku Xia Sheng terlalu kekanak-kanakan dan terlalu konyol. Sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh seorang seniman bela diri tingkat 3 sumber do. "Xia Sheng!" Dan kepribadian Wu Chang yang tak terduga dan penuh kekerasan. Bagaimana mungkin dia mentolerir provokasi dan kelancangan seperti itu di depan orang lain? Jadi saat Xia Sheng menarik celananya dan mengeluarkan raungan rendah, lengannya bergetar hebat, melepaskan kekuatan seperti tornado yang melesat lurus ke langit, mengancam akan menelan Xia Sheng. "Hanya tipuan." Xia Sheng mencemooh,
membalikan tangannya menjadi telapak tangan dan menyerang ke bawah. Energi sumber melonjak, hukum langit dan bumi bertabrakan, dan jejak telapak tangan raksasa tiba-tiba terbentuk. Seperti gunung yang runtuh dari langit, bahkan sebelum benar-benar jatuh, ia memancarkan aura kehancuran yang mencekam. Dengan suara teredam, telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan tornado, dan energi langit dan bumi langsung mengamuk liar, meledak ke segala arah. Pada saat itu, Wuchang melompat, tangannya terkatup, satu merah menyala, yang lain putih salju. Dua aura kekuatan yang sama sekali berbeda melonjak. Dengan perubahan dalam mantra spiritualnya, rute rumit muncul di sampingnya dan menyerbu ke arah Xia Sheng dengan kekuatan petir. Namun ekspresi serius muncul di wajah Xia Sheng. Tangannya mengubah ke tangannya dan suara dentingan logam bergema di kehampaan. Seketika banyak senjata dengan berbagai bentuk muncul di sampingnya. Masing-masing terbentuk dari energi langit dan bumi dalam jumlah besar dan berbagai jenis. Dengan lambat tangannya, senjata-senjata yang tak terhitung jumlahnya seolah menerima perintah, menebas ke bawah secara bersamaan. Suara yang lebih keras terdengar dan cahaya menyilaukan dari ledakan tersebut menyelimuti sosok Xia Sheng dan Wuchang. Untuk sesaat tidak ada yang bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Hanya suara ledakan energi dan dentingan tinju dan kaki yang bergema di kehampaan yang kacau. Yang Kem menyipitkan matanya, menatap tajam pertempuran di atas. Benar-benar terpesona. Ini adalah pertarungan antara bintang-bintang yang sedang naik daun dari dua sekte teratas di wilayah selatan. Dengan kata lain, ini mewakili tingkat keterampilan tertinggi di seluruh wilayah selatan. Pertempuran seperti ini jarang terjadi bahkan baginya. Dia tidak hanya bisa membandingkan kekurangannya sendiri dengan pertarungan antar keduanya, tetapi juga mengumpulkan informasi. Kakak Xia, apakah dia akan baik-baik saja? Burung Xiu-Xiu tampak menyesal. Jika dia tidak sengaja terbang ke atas kepala Wuchang, masalah ini tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Xiu Baiyi mendengus dingin. Tampaknya tidak peduli dengan hidup atau mati Xia Sheng. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika seorang ahli alam kaisar biasa menyerangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan Wuchang biasa padanya? Jantung Yang Ke berdebar kencang. Xiu Baiyi jelas mengetahui beberapa latar belakang Xia Sheng, tetapi dia belum mengungkapkannya. Jadi Yang Ke tentu saja tidak akan bertanya lebih lanjut. Namun dilihat dari nadanya, kekuatan sejati Xia Sheng jelas lebih dari yang terlihat di permukaan. Tentu saja, Wuchang mungkin juga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Naif. Di tempat terpencil di lembah, di perkemahan sebuah sekte bernama Bao Fang Meng, seorang pemuda yang duduk bersila mengamati pertempuran di udara untuk sementara waktu dan berkomentar dengan nada meremehkan. Meskipun sekte 8 arah tidak dianggap sebagai sekte tingkat atas di wilayah selatan, sekte ini masih cukup terhormat. Setara dengan istana suci terbang. Dengan setiap sekte memiliki ahli alam kaisar yang kuat. Oleh karena itu, ketika tanah 4 musim dibuka, sekte 8 arah cukup beruntung menerima 7 slot. Di antara ke-7 orang tersebut, tingkat kultivasi mereka bervariasi. Mulai dari tingkat ketiga alam sumber do hingga tingkat kedua dan pertama. Pemuda yang berbicara itu hanya berada di tingkat kedua, tetapi dilihat dari sikap yang lain, mereka tampaknya mengikuti jejaknya. Satu-satunya kultivator alam sumber do tingkat ketiga adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Adik Lo Yuan, apakah menurut Anda pertarungan semacam ini tidak menarik? Lo Yuan menjawab, ini hanya mereka saling menguji. Apa yang begitu menarik tentang itu? Ini masih saling menguji? Seorang wanita lain di tingkat kedua alam sumber do berseru kaget. Sepertinya mereka ingin saling membunuh segera. Itu karena kultivasi Anda belum cukup tinggi, kata Lu Yuan terus terang, tanpa menghiraukan perasaan sesama muridnya.
Wanita itu terdiam sejenak dan hanya bisa tertawa tanggung. Pria parubaya itu berkata, "Adik Luo Yuan, wawasan Anda memang tajam. Kali ini kita semua harus bergantung pada Anda di tanah 4 musim." Mendengar itu, Luo Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, kali ini di negeri 4 musim, saya pasti akan membuat sekte 8 arah terkenal di seluruh wilayah selatan. Namun saya tidak tertarik membawa kalian sampah ini. Begitu kita masuk, jangan mencari saya atau jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan." Melihat kesombongannya, kerumunan itu tidak berani berbicara dan bahkan tampak agak takut padanya. Pria parubaya itu berkata, "Tentu saja saya tidak akan menahan adik saya. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau." Luo Yuan mendengus dingin dan menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Yang lain saling memandang, merasa cukup kesal. Mereka semua adalah seniman bela diri alam sumber Do, dan kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Tetapi disebut sampah di depan muka mereka tentu saja tidak dapat diterima. Namun mengetahui temperamen dan kepribadian Luo Yuan, mereka tidak berani membantahnya. Pertempuran di kehampaan berlanjut. Xia Zheng dan Wu Chang seimbang, tidak ada yang mampu unggul, menyebabkan kehampaan runtuh dan hukum langit dan bumi menjadi kacau. "Cukup!" Tiba-tiba raungan dahsyat berdengar. Saat suara itu terdengar, Xia Zheng dan Wu Chang yang sedang bertarung disambar petir seketika membeku di udara. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin mengalir di dahi mereka. 2 pancaran cahaya muncul di bawah kaki mereka. Kemudian cahaya itu tiba-tiba memancar keluar seperti jaring laba-laba. Seketika berubah menjadi 2 struktur seperti sangkar, memenjarakan Xia Zheng dan Wu Chang di udara. Suara itu terdengar lagi. "Xia Zheng dari istana Dewa Qingya, Wu Chang dari tanah suci Tianwu, karena terlibat dalam pertarungan tanpa izin, dengan ini saya menghukum kalian dengan mengurung kalian sampai alam rahasia terbuka. Saya harap kalian menganggap ini sebagai peringatan." Mendengar ini, wajah Xia Zheng berubah hijau dan dia buru-buru berkata, "Tuan Xiao, murid ini tidak bersalah." Dia segera mengenali suara itu sebagai milik Xiao Yuyang, utusan bintang perang dari istana Dewa Bintang. Jadi dia segera memohon belas kasihan. Namun Xiao Yuyang tidak berniat memperhatikannya. Di sisi lain, Wu Chang yang juga terperangkap di udara meliriknya dan mencibir. "Tidak punya nyali. Bukan urusan Anda." Xia Zheng memutar matanya dan terus berteriak, "Tuan Xiao, mohon mengerti, murid ini selalu mengikuti aturan. Jika tidak ada yang provokasi saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tuan Xiao, tolong lepaskan saya." Setelah berteriak beberapa saat, mungkin merasa tidak ada harapan. Dia mengubah nadanya dan berkata, "Baiklah Tuan Xiao, tidak apa-apa jika Anda memenjarakan saya. Tetapi bisakah Anda melepaskan saya? Terperangkap di udara seperti ini sangat memalukan. Bisakah Anda diam?" Wu Chang awalnya tidak merasakan apapun. Bagaimanapun juga itu adalah seorang ahli kuat di tingkat kedua alam kaisar yang menghukumnya. Dan wajar jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi setelah Xia Zheng mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa ditatap oleh begitu banyak orang memang cukup memalukan. Dan dia segera menjadi agak malu dan marah. Xia Zheng meliriknya dari samping dan berkata, Apa yang mengganggu Anda?" "Berisik!" Wu Chang mencibir. "Anda masih berani mengoceh?" Xia Zheng meraung sambil menarik celananya. "Anda percaya saya masih bisa menghujani wajah Anda dengan ini? Bahkan seperti ini. Saya sedang mendapatkan angin di belakang saya." Bibir Wu Chang berkedut hebat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan bijak menutup matanya. Orang lain mungkin tidak tahu malu, tetapi dia tidak bisa. Dia pergi dengan ucapan kasar. "Kita akan menyelesaikan ini begitu kita berada di alam rahasia." Sekarang pertempuran sengit berhasil dihindari berkat campur tangan seorang ahli alam kaisar yang kuat. Apakah itu baik-baik saja?
Pada saat yang sama, di suatu tempat di markas Istana Dewa Bintang, Xiao Yu yang bertanya kepada Gu Switing dan Chen Winho. Gu Switing menjawab, "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Xiao." Chen Winho juga mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih. Meskipun bintang-bintang yang sedang naik daun dari kedua sekte tersebut memiliki pertempuran pertama yang agak tidak menyenangkan, hal itu tidak mempengaruhi hubungan antara para ahli alam kaisar dari sekte masing-masing. Di mata mereka itu hanyalah semangat kompetitif anak muda. Siapa yang belum pernah melewati fase seperti itu? Tidak apa-apa, tapi kedua anak kecil itu cukup lincah. Xiao Yu yang terkekeh. Tetua Go memiliki Xia Sheng di bawah bimbingannya dan kakak Chen memiliki Wu Chang di bawah bimbingannya. Sungguh patut dicontoh. Feng Ming tiba-tiba berkomentar masam dari samping. Gu Switing meliriknya dan berkata, "Bukankah ada Zhuang Pufan di istana Wuhua?" Feng Ming tersenyum dan berkata, "Meskipun nama Pufan luar biasa, dia hanya fisik biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dua orang kecil itu?" "Saudara Feng, bukankah Anda telah mewariskan teknik nether ilusi pembalikan langit dan bumi dari istana Anda?" Chen Winho menatap Feng Ming dan berkata, "Mengapa begitu rendah hati di saat seperti ini? Kerendahan hati yang berlebihan hanyalah kemunafikan." Feng Ming menyeringai dan menjawab dengan senyum. "Baiklah, berapa lama kalian berniat untuk terus menguji satu sama lain?" Xiao Yu yang tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. "Generasi muda harus aktif. Orang tua sebaiknya hanya menonton dan tidak ikut campur. Kita semua berasal dari wilayah selatan. Perselisihan internal tidak baik." "Tuan Xiao benar." Semua orang mengangguk serempak. "Ngomong-ngomong, Tuan Xiao," Gu Switing tiba-tiba berkata, "mengenai perjalanan kita ke Istana Dewa Bintang untuk bertanya terakhir kali, apakah ada tanggapan?" Mendengar ini, Feng Ming dan Chen Winho sama-sama tegang dan mendengarkan dengan seksama. Xiao Yu yang merutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mengenai iblis kuno itu, Kaisar Agung mengatakan bahwa iblis itu tidak binasa, tetapi hanya bersembunyi. Namun dia tidak tahu persis di mana ia bersembunyi. Bahkan Kaisar Agung pun tidak tahu." Ekspresi Feng Ming berubah. "Kaisar Agung hanya memberitahu saya 8 kata," kata Xiao Yu yang dengan suara berat. "8 kata? Apa?" tanya Gu Switing. "Tidak mati maupun hidup." "Apa artinya ini?" Feng Ming bingung. Xiao Yu yang mengangkat bahu. "Saya juga tidak tahu, tapi yakinlah, semuanya iblis kuno itu telah disegel selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kekuatannya. Jika ia berani menunjukkan dirinya dan berbuat jahat lagi, saya sendiri yang akan menanganinya." Dengan kata-kata Tuan Xiao, kita bisa tenang. Chen Winho menghela nafas lega dan mengangguk. Terakhir kali dia, Feng Ming dan Gu Switing bergabung untuk melawan iblis kuno itu, tetapi sayangnya mereka gagal di saat-saat terakhir. Iblis kuno itu menggunakan teknik ampuh untuk menjebak mereka di dunia gelap yang tak terbatas. Setelah mereka melarikan diri, iblis itu menghilang. Tak berdaya, mereka hanya bisa pergi ke Istana Dewa Bintang untuk meminta audisi dengan Kaisar Mingyue, berharap mendapatkan beberapa instruksi dari Kaisar. Sayangnya, mereka bertiga pergi ke Istana Dewa Bintang tetapi gagal bertemu Kaisar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memberitahu Xiao Yu Yang dan memintanya untuk menyampaikan pesan mereka. Begitu Gu Switing tiba, dia bergegas mencari Xiao Yu Yang, ingin mengetahui informasi tentang iblis itu. "Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Raja Iblis untuk sementara. Mari kita bicarakan tentang tanah 4 musim kali ini," kata Xiao Yu Yang. Semua orang tahu dia akan berbicara tentang segel bintang dan ekspresi mereka langsung berubah serius. Di markas Istana Dewa Qingya, Yang Ke yang telah bermeditasi dan memulihkan diri tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Setelah merutkan kening dan berpikir sejenak, dia berdiri dan berjalan ke arah itu.
Adik Yang, Murong Xiao memanggil setelah melihat ini. Anda mau pergi kemana? Ia sudah waspada setelah digigit sekali dan hanya ingin mengunjungi seorang teman lama di Istana Dewa Bintang. Tanpa diduga hal itu menimbulkan keributan, mengakibatkan Xia Zheng dikurung. Ia merasa sangat bersalah. Melihat Yang Ke ingin meninggalkan markas, ia segera bertanya dan khawatir. Hanya jalan-jalan. Yang Ke tersenyum tipis. Kalau begitu hati-hati. Murong Xiao tidak menghentikannya, hanya memberikan peringatan. Yang Ke mengangguk sedikit dan terus berjalan maju. Mengapa Anda begitu peduli dengan nyawa orang luar? Xiao Baiyi mendengus tidak senang di sampingnya. Murong Xiao berkata, Adik Yang bagaimanapun juga ikut bersama kita. Anda masih memanggilnya adik? Xiao Baiyi menatap Murong Xiao dengan tajam. Dia bukan murid kuil ilahi kita. Murong Xiao menjulurkan lidahnya dan berkata, Kakak Xiao, Anda sangat tidak menyukainya. Bukan berarti saya tidak menyukainya. Xiao Baiyi mendengus dingin. Saya hanya meremehkannya. Murong Xiao perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu Yang Ke terus berjalan hingga meninggalkan lembah dan masuki hutan lebat sebelum berhenti. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan. Yang Ke menghela nafas dan berkata, Karena Anda memanggil saya, kenapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Sebelum dia selesai berbicara, serangkaian tawa terdengar dan kemudian sesosok cantik tiba-tiba muncul di atas pohon, menatapnya dengan mata penasaran dan aneh. Dia menatap Yang Ke, mendecakkan lidah dan berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini Anda sudah mencapai alam sumber Do. Tak heran Anda adalah orang kuat dari wilayah bintang tingkat rendah. Bakat Anda benar-benar luar biasa. Yang Ke mendongak menatapnya terkekeh dan berkata, Pelindung Bian, sudah lama sekali. Wanita yang diam-diam mengirimnya pesan memanggilnya ke sini tidak lain adalah Bian Yuking, salah satu dari 4 pelindung Sekte Bulu Biru. Wanita inilah yang membawanya ke Sekte Bulu Biru. Itu juga merupakan pemberhentian pertama Yang Ke di batas bintang. Bian Yuking mengetahui sedikit tentang latar belakangnya dan mengerti bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dari wilayah bintang tingkat rendah. Justru karena alasan inilah Bian Yuking menerimanya sebagai murid. Jika tidak, mengingat kultivasi Yang Ke berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan, Bian Yuking mungkin bahkan tidak akan meliriknya. Namun wanita ini memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do. Melihat Bian Yuking, Yang Ke teringat Liu Qianyun yang bersamanya saat itu. Wanita ini seperti dirinya berasal dari wilayah bintang tingkat rendah. Namun dia berasal dari tempat yang disebut wilayah bintang gurun besar dan juga diterima oleh Bian Yuking ke Sekte Bulu Biru. Sayangnya, Yang Ke dan Liu Qianyun terpisah selama pelarian mereka. Begitu banyak waktu telah berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana kabar Liu Qianyun. Jarang sekali Anda masih mengingat saya, ini membuat saya sangat senang. Saat ia sedang melamun, Bian Yuking tersenyum menawan dan dengan sedikit dorongan kakinya ia turun seperti Dewi dari langit, perlahan mendarat di depan Yang Ke. Kebaikan dan kebajikan pelindung Bian yang agung terukir dalam hati saya. Bagaimana mungkin saya melupakannya? Yang Ke tersenyum tipis. Meskipun Bian Yuking mungkin memiliki motif tersembunyi dalam membawanya ke Sekte Biyu, wanita ini tidak pernah memperlakukannya dengan buruk atau menyalahgunakannya, juga tidak sengaja merawatnya. Karena itu, sikap Yang Ke terhadapnya agak acuh tak acuh. Meskipun dia mengatakannya, sebenarnya dia tidak berniat untuk berterima kasih. Bian Yuking menatapnya dan berkata, Kemampuan Anda untuk berbohong sungguh meningkat. Jika Anda benar-benar mengingat kebaikan saya, mengapa Anda datang ke sini dengan enggan? Apa maksud Anda? Yang Ke tampak tersinggung. Hanya saja saya tidak menyangka akan bertemu pelindung Bian di sini. Dia berhenti sejenak lalu berkata, Pelindung Bian tidak datang sendirian kan? Saat mengatakan ini dia melirik ke samping, tampaknya tanpa sengaja Bian Yuking mengangkat alisnya, berkejut.
Anak muda, Anda memiliki indera yang cukup tajam. Dia melambaikan tangan ke samping. Berhenti bersembunyi, keluarlah. Tepat saat itu tawa keras orang lain terdengar. Adik Yang, lama tidak bertemu, masih gagah seperti biasanya. Yang tersenyum dan menoleh ke samping, menangkupkan tinjunya. Kakak kau. Orang ini tak lain adalah Kowu. Dia juga salah satu orang kepercayaan Bian Yuking. Kowu adalah ahli alam sumber do pertama yang ditemui Yang Ke setelah tiba di alam bintang. Dan dialah yang membawa Yang Ke Liu Qianyun ke hadapan Bian Yuking. Namun tidak seperti Bian Yuking, yang merupakan manajer yang tidak terlalu ikut campur. Kowu telah merawat Yang Ke selama waktu itu, sehingga kesan Yang Ke terhadapnya cukup baik. Adik Yang sudah mencapai alam sumber do. Ini benar-benar mengejutkan saya. Kowu memandang Yang Ke dari atas ke bawah, wajahnya penuh keheranan. Lagi pula, ketika pertama kali bertemu Yang Ke, pihak lain hanya berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Sama sekali tidak mengetahui alam bintang. Dia tidak tahu apa-apa, namun dalam waktu sesingkat itu, pihak lain telah mencapai level yang sama dengannya. Tidak heran ada desas-desus bahwa para pendekar dari wilayah bintang bawah semuanya sangat berbakat dan memiliki potensi luar biasa. Dia sebelumnya tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi setelah melihat Yang Ke, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hanya beruntung, Yang Ke menjawab dengan santai. Namun, yang lebih mengejutkan saya adalah Anda telah menjadi murid Istana Ilahi Matahari Biru. Sepertinya Istana Ilahi Matahari Biru telah merahkan banyak upaya untuk Anda. Bian Yuking tersenyum tipis. Dia hanya melihat sekilas Yang Ke saat menyaksikan keributan sebelumnya, jadi diam-diam mengirimnya pesan telepati. Memintanya untuk keluar dan menemuinya. Karena Yang Ke berada di markas Istana Ilahi Matahari Biru, dia secara alami berasumsi bahwa dia telah bergabung dengan Istana Ilahi Matahari Biru. Jika demikian, kemajuannya yang cepat ke alam sumber do akan masuk akal. Istana Ilahi Matahari Biru tidak dapat dibandingkan dengan sekte kecil seperti sekte Bulu Biru, yang bahkan tidak memiliki satupun ahli alam kaisar. Sumber daya melimpah. Pelindung Bian, Anda salah paham. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya bukan dari Istana Ilahi Qingya. Apakah Anda pikir saya buta? Bian Yuking menatap Yang Ke dengan kesal. Yang Ke berkata, saya hanya datang bersama orang-orang dari Istana Ilahi Qingya karena beberapa alasan. Percaya atau tidak? Begitukah? Bian Yuking terkejut. Meskipun dia juga agak terkejut, dia merasa Yang Ke tidak punya alasan untuk berbohong padanya tentang hal ini. Jadi dia tidak mendesak lebih lanjut. Saya cukup penasaran kekuatan mana yang diwakili oleh pelindung Bian dan kakak senior kau. Yang Ke memandang keduanya dengan curiga. Kau berkata, tentu saja itu sekte Biu. Anda masih di sekte Biu? Ekspresi Yang Ke berubah. Dia langsung teringat pada pemimpin sekte Biu, Wu Mengchuan. Orang ini adalah keturunan kaisar pemakan. Setelah Yang Ke membebaskannya dari penjara tulang, dia menyebabkan kekacauan di seluruh sekte Bulu Biru. Ketiga pelindung sekte Miyoki, Tongchong, dan Zhu Junsan bukanlah tandingannya baginya dan tewas di tempat. Hanya Bian Yuking yang sedang pergi untuk urusan bisnis pada saat itu dan berhasil melarikan diri. Kowu juga lolos dari kematian karena sedang berbisnis dengan Bian Yuking. Jika tidak, mengingat temperamen Wu Mengchuan saat itu tidak akan mengherankan jika dia membunuh mereka semua. Sepertinya Anda sudah menemukan sesuatu. Bian Yuking tiba-tiba mencibir, menggertakkan giginya. Dasar bocah, jika bukan karena Anda, saya tidak akan jatuh ke keadaan ini. Hidup dan mati saya sekarang berada di tangan orang lain. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah, berpura-pura tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan, pelindung Bian? Saya tidak mengerti. Kowu menghela nafas. Adik Yang, ketua sekte, Anda membebaskannya kan? Mendengar pertanyaannya, Yang Ke tidak bisa menyangkalnya, mengangguk. Benar,
Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tapi saya tidak punya pilihan saat itu. Kakak Ko dan pelindung Bian tidak berada di sekte, dan saya di penjara tulang, menghadapi situasi hidup dan mati. Dalam keputusasaan, saya membuat kesepakatan dengan Wu Mengchuan. Bian Yuqing mendengus. Akibatnya, setelah ketua sekte keluar, dia membantai semua orang, hampir memusnahkan seluruh sekte Piu. Hanya beberapa orang yang cukup cerdas untuk menyerah kepada ketua sekte dan selamat. Yang terkekeh. Pelindung Bian adalah salah satunya, kan? Bian Yuqing mencibir. Saya hanya beruntung. Sebulan setelah kejadian itu, saya kembali ke sekte bersama Kowu. Bagaimana mungkin saya tahu bahwa sekte telah mengalami kekacauan besar seperti itu? Saat saya menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk melarikan diri. Namun pemimpin sekte tidak membunuh saya. Mungkin dia juga merasa bahwa membunuh semua orang dan meninggalkannya sendirian bukanlah hal baik. Bagaimanapun dia menyelamatkan nyawa saya, tetapi pada titik ini dia berkata dengan ekspresi penuh kebencian. Dia memberi saya batasan dan saya harus mengikuti perintahnya mulai sekarang. Jadi begitu, kata Yang Ke dengan ekspresi mengerti. Ini semua salah Anda, bocah. Katakan pada saya bagaimana Anda ingin saya menghukum Anda untuk melampiaskan amarah saya. Bian Yuqing menatap Yang Ke dengan tatapan jahat. Jelas berniat memberinya pelajaran. Yang Ke tertawa. Pelindung Bian, karena Anda memilih untuk menyerang Wu Mengchuan bertahun-tahun yang lalu, Anda pasti tahu sesuatu dan mengerti orang seperti apa dia. Dengan orang seperti itu, Anda harus melenyapkannya sepenuhnya atau jangan memprovokasinya sama sekali. Anda tidak hanya memprovokasinya, Anda bahkan memenjarakannya dan menyiksanya. Tidakkah Anda memikirkan pembalasan yang mungkin akan menyusul? Bian Yuqing bertahan kening, menatap Yang Ke dan berkata, apa yang ingin Anda katakan? Yang Ke berkata, saya hanya ingin mengatakan bahwa bahkan tanpa saya, Wu Mengchuan akan melarikan diri. Jadi nasib Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Omong kosong, kata Bian Yuqing dengan marah. Yang Ke merentangkan tangannya dan berkata, lagi pula, pelindung Bian baik-baik saja sekarang, kan? Meskipun Anda telah dibatasi, Anda adalah keturunan orang itu. Ketika dia menjadi terkenal di masa depan, apakah Anda khawatir tidak kaya dan berkuasa? Ini hanya penghinaan sementara. Tidak bisakah pelindung Bian menunggu selama itu? Bian Yuqing menatapnya dingin dan mendengus. Kenapa kedengarannya seperti saya mendapat keuntungan besar? Bukankah seharusnya saya berterima kasih pada Anda dengan sepatutnya? Tidak perlu. Yang Ke melambaikan tangannya. Bian Yuqing berkata tanpa daya. Lagi pula, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saya dan Kowu hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Melihat bahwa dia tidak benar-benar berniat untuk membalas dendam, Yang Ke menghela nafas lega. Kowu tersenyum dan berkata, pelindung Bian dan saya datang ke negeri 4 musim atas perintah ketua sekte, mewakili sekte Bulu Biru. Melihat Anda di Istana Ilahi Matahari Biru, kami memanggil Anda untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sekte Bulu Biru adalah sekte kecil, meskipun tidak memiliki ahli alam kaisar. Awalnya mereka memiliki beberapa ahli tingkat 3 sumber do, sehingga setidaknya memiliki 2 slot untuk memasuki negeri 4 musim. Amukan Wu Mengchuan terakhir kali membuat sekte Bulu Biru dalam keadaan tidak menentu. Sehingga hanya Bian Yuqing dan Kowu yang bisa datang. Informasi tentang negeri 4 musim. Yang Ke mengangkat alisnya. Lumayan. Bian Yuqing mengangguk. Jangan bilang Anda tidak tahu apa-apa karena Anda berhasil menyusup ke Istana Ilahi Qingya. Anda pasti tahu lebih banyak daripada kami, kan? Yang Ke bertahan kening, berpikir sejenak dan berkata, saya memang punya informasi, tapi itu rahasia sekte mereka, dan saya tidak bisa mengungkapkannya. Bian Yuqing tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak memberitahu saya, dan saya tidak memberitahu siapapun, jadi siapa yang akan tahu? Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ekspresi Bian Yuqing berubah, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu lagi, Yang Ke berkata,
Satu-satunya hal yang bisa saya katakan pada Anda adalah Sege bintang akan muncul di tanah 4 musim kali ini. Sege bintang? Kowum bertahan kening, jelas tidak tahu apa itu. Namun Ben Yukin tampaknya sama-sama mengingat sesuatu, merenung sejenak dan berseru. Maksud Anda token untuk memasuki laut bintang yang hancur? Tepat sekali. Yang mengangguk. Laut bintang yang hancur? Kau akhirnya bereaksi, mengeluarkan seruan pelan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Yang tersenyum dan berkata, kalian berdua beruntung. Jika kita bertemu lagi di tanah 4 musim, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bergabung. Dengan itu, dia mengabaikan keduanya dan kembali ke jalan asalnya. Baik Ben Yuking maupun Kowu tidak terlalu dikenalnya. Bantuan kecil yang ia terima di Sekte Bulu Biru sudah cukup untuk membalasnya dengan informasi yang baru saja ia kumpulkan. Ia tidak lagi menyimpan dendam terhadap mereka. Jika mereka tidak bermaksud jahat padanya, semuanya baik-baik saja. Jika mereka benar-benar berniat melakukan sesuatu padanya, maka ia tidak akan ragu untuk bersikap kejam. Karena mereka sekarang dianggap sebagai orang-orang Wu Mengcuan. Yang cukup waspada terhadap keturunan Kaisar Penelan Langit ini. Wu Mengcuan sebenarnya telah mengajarinya teknik pertempuran penelan langit yang lengkap. Sebuah teknik yang diperoleh dari Kaisar Penelan Langit yang telah menggunakannya untuk menjadi yang terkuat di batas bintang pada saat itu. Yang sama sekali tidak percaya bahwa Wu Mengcuan tidak memiliki motif tersembunyi. Ia hanya tidak mengerti apa yang diinginkan pihak lain, bahkan sampai mengajarinya teknik pertempuran penelan langit. Ia tidak mengolah teknik ini sendiri, tetapi malah mewariskannya ke tubuh dharmanya. Selama masa kultivasi ini, kekuatan tubuh dharma meningkat secara signifikan, dan dari situ, Yang juga memperoleh wawasan tentang efek luar biasa dari teknik tersebut. Jika bukan karena keraguannya, dia pasti sudah menyerah pada godaan dan mengembangkannya sendiri. Tenggelam dalam pikiran, Yang segera kembali ke markas istana Ilai Qingyang. Semua orang diam-diam bermeditasi dan memulihkan diri, memanfaatkan waktu berakhir ini untuk mempertahankan kondisi sempurna mereka. Hanya Xiao Beiyi yang membuka matanya dan meliriknya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Hari-hari berlalu. Seiring waktu berlalu, energi spiritual di lembah tanpa nama itu semakin padat, sehingga akhirnya mencapai titik mengembun menjadi kabut. Dari ketinggian, seluruh lembah diselimuti kabut putih yang kabur, bukan kabut sungguhan, tetapi manifestasi dari energi spiritual yang terkondensasi. Lingkungan kultivasi ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika seseorang dapat berkultivasi di tempat seperti itu untuk jangka waktu yang lama, kecepatan peningkatan kekuatannya tentu akan luar biasa. Sayangnya, ini hanyalah pertanda bahwa alam rahasia akan segera terbuka. Bahkan sekte seperti Istana Dewa Bintang pun tidak memiliki tempat kultivasi yang menakjubkan seperti itu. Akhirnya, pada hari keempat setelah semua orang tiba di lembah tanpa nama ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Suara itu halus dan sulit dipahami, seolah datang dari kehampaan, membuatnya mustahil untuk ditangkap. Segera setelah itu, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba melonjak dan mendidih. Awan-awan berputar dan berkumpul dengan liar menuju satu titik. Titik itu tidak lain adalah pusat seluruh lembah. Satu-satunya area kosong. Tampaknya semua sekte tahu bahwa pintu masuk ke alam rahasia ada di sini. Namun tidak ada pasukan yang ditempatkan di sana. Pada saat itu, semua pendekar membuka mata mereka dan melihat ke arah itu. Sudah dimulai. Di perkemahan Istana Dewa Bintang, Xiaoyu yang berbisik dan semua murid dipenuhi kegembiraan. Diam-diam menggosok-gosok tangan mereka dengan penuh antisipasi. Pintu masuk akan segera dibuka. Di perkemahan kuil Qingyang, Go Switing memandang 20 orang di hadapannya dan berkata, Tetua ini berharap kalian akan mencoba bepergian dalam kelompok setelah masuk untuk menghindari sendirian. Tentu saja, jika ada yang bersikeras bertindak sembrono, maka abaikan apa yang saya katakan. Setelah jeda, dia menambahkan, saya harap kalian semua akan kembali dengan selamat. Xia Sheng menyeringai dan berkata,
Jangan khawatir, Tetua Go, murid ini akan menjaga mereka dengan baik. Go Switing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Menoleh untuk melihat tempat di mana energi spiritual langit dan bumi bertemu. Pada saat ini, semua energi spiritual di dunia bergegas menuju tempat itu. Energi spiritual yang berputar-putar membawa serta angin kencang, dan lembah itu dipenuhi pasir dan batu yang berterbangan. Tetapi ini tidak mempengaruhi pengamatan para pendekar alam sumber Do. Setelah semua energi spiritual mengalir ke tempat itu, seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang hitam hampa, menghilang sekaligus. Pada titik itu, ruang tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan saat lebih banyak energi spiritual mengalir masuk, ketidakstabilan itu menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, kehampaan terbuka, memperlihatkan retakan yang terlihat. Energi spiritual terus mengalir masuk dan retakan itu semakin membesar. Melihat ke atas, seolah-olah makhluk yang kuat telah membuka jendela atap, melalui mana sekilas pemandangan di seberang dapat terlihat samar-samar, halus dan selalu berubah. Ini berlanjut selama setengah jam penuh. Setelah setengah jam, energi spiritual di lembah yang tadinya begitu pekat hingga hampir berkabut, lenyap sepenuhnya. Semuanya mengalir ke celah kehampaan. Seluruh lembah kini kosong dari energi spiritual, kembali ke keadaan tandus sebelumnya. Celah itu telah membesar hingga lebih dari 10 zang panjang dan 5 zang tinggi. Pintu masuk telah terbuka. Seru seseorang. Pergi! Yang lain tak sabar lagi menggunakan teknik gerakan mereka untuk melompati kepala kerumunan dan langsung bergegas menuju pintu masuk yang sempit. Mereka adalah para ahli bela diri dari sekte kecil, seperti sekte bulu biru. Dengan hanya 2 slot yang tersedia, seorang pria dan seorang wanita, mereka tampaknya telah mengkultivasi beberapa teknik rahasia untuk pertempuran gabungan. Begitu dilepaskan, kecepatan mereka secepat kilat. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya bergegas ke depan menuju pintu masuk. Mereka tampaknya berpikir bahwa masuk lebih awal akan memberi mereka keuntungan. Sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa ahli alam kaisar dari sekte-sekte besar hanya mengamati mereka dengan dingin, tidak melakukan gerakan untuk menghentikan mereka, hanya mengamati dengan tenang. Go Switing menghela nafas. Sepertinya selalu ada orang bodoh yang gegabah. Sebelum dia selesai berbicara, 2 cerita menggema di kehampaan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.